Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Prastia, NIM 1817401006 dari kelompok 4 yang akan membahas terkait alokasi sumber-sumber pendidikan dan penganggaran. Perkenalkan, nama saya Alfi Risalati dari kelompok 4 dengan NIM 1817401007 sebagai pemateri kedua. Dan nama saya Ami Rosita, NIM 1817401008 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Barokatul Mukaromah, NIM 1817401009 di sini sebagai pemateri keempat. Materi yang pertama adalah bentuk-bentuk desain anggaran pendidikan. Pengertian anggaran pendidikan. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematik dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian ada bentuk desain anggaran pendidikan. Anggaran mempunyai fungsi manajemen baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Bentuk-bentuk anggaran sangat menentukan karena tidak semua anggaran dirancang untuk melakukan fungsi manajemen. Adapun bentuk-bentuk desain anggaran pendidikan. Yang pertama adalah anggaran butir per butir. Anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor dan perlengkapan. Sarana, material, nomor yang selanjutnya adalah anggaran program. Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya per butir dihitung berdasarkan jenis nomor yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis programnya. Kemudian ada anggaran berdasarkan hasil. Sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan pada hasil bukan pada perincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program terpecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program. Kemudian ada sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran. Sistem ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan mengalokasikan atau menganalisisnya secara sistematis. Dalam sistem ini, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini, data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap, sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. Materi yang kedua yaitu anggaran sebagai alat alokasi. Alokasi sendiri memiliki arti sebuah penentuan banyaknya uang atau biaya, pengeluaran ataupun pendapatan di instansi pendidikan atau perusahaan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat alokasi, yaitu untuk mengalokasikan anggaran ke dalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja. Yang pertama ada alokasi berdasarkan urusan. Alokasi anggaran berdasarkan urusan menetapkan beberapa anggaran yang diperuntukkan untuk belanja pelaksanaan urusan wajib dan jumlah anggaran untuk urusan pilihan. Untuk urusan wajib merupakan bidang-bidang yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Sebagai contoh pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan tenaga kerja. Sedangkan untuk urusan pilihan merupakan bidang-bidang tertentu yang menjadi pilihan untuk dikembangkan, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Yang kedua ada alokasi berdasarkan fungsi. Alokasi berdasarkan fungsi meliputi pelayanan umum, ketertiban, ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya. Yang ketiga ada alokasi berdasarkan organisasi. Anggaran dapat dialokasikan berdasarkan organisasi sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
Pada pemerintah pusat, APBN dialokasikan ke unit organisasi pemerintah yang terdiri atas kementerian dan lembaga negara. Sedangkan pada pemerintah daerah, APBN dialokasikan ke unit organisasi pemerintah daerah berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Yang terakhir ada alokasi berdasarkan program. Alokasi berdasarkan program yaitu untuk program kerja bisa berupa plafon anggaran untuk setiap program kerja dan rincian anggaran biaya program yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk pelaksanaan program. Iya, materi yang ketiga yaitu anggaran sebagai alokasi sumber-sumber di setiap jenjang pendidikan. Anggaran sebagai alat pendukung penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencerdaskan sumber daya manusia di daerah agar memiliki kemampuan untuk lebih produktif dan efektif membangun daerahnya. Menurut Hongren dan Foster mengemukakan 3 manfaat dari anggaran. Yang pertama, mendorong proses perencanaan. Yang kedua, memberikan kriteria penilaian. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Sumber anggaran pendidikan yaitu dibagi menjadi 2, sumber biaya dari pemerintah dan sumber biaya dari masyarakat. Materi selanjutnya adalah tentang asumsi-asumsi dalam penganggaran. Asumsi merupakan faktor yang diyakini benar tetapi belum dikonfirmasi. Misalnya, asumsi dalam sebuah rencana bisnis biasanya berkisar dari pembiayaan, basis konsumen, manajemen, hingga sumber daya. Salah satu sumber daya yang berperan dalam pendidikan adalah uang. Kenapa? Karena asumsi bahwa keuangan maupun pembiayaan dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, atas dasar asumsi itulah keuangan ataupun pembiayaan perlu dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menghalangi ataupun menghambat upaya mencapai tujuan pendidikan. Asumsi-asumsi dalam penentuan standar biaya satuan pendidikan adalah yang pertama, bentuk satuan pendidikan, yang kedua, jumlah siswa, yang ketiga, jumlah guru, yang keempat, jumlah tenaga kependidikan. Pengaturan biaya pendidikan pada lembaga salah satunya adalah sekolah berkaitan dengan insentif dan tingkah laku untuk menghasilkan banyaknya kegiatan dari tahun ke tahun. Menurut Airbowen, bisa diasumsikan mengenai pengaturan-pengaturan biaya pada lembaga sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan kelembagaan yang ideal adalah pendidikan yang excellence, prestige, dan bersikap influence. Excellent atau biasa disebut quality suatu kelembagaan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio karyawan dengan mahasiswa. Yang kedua, penghasilan karyawan. Yang ketiga, jumlah doktor pada fakultas. Yang keempat, jumlah buku di perpustakaan. Yang kelima, fasilitas peralatan yang memadai. Yang keenam, kualifikasi mahasiswa pada lembaga tersebut. Kriteria-kriteria di atas merupakan input untuk menghasilkan unit cost dalam bentuk uang, bukan sebagai outcome dari proses pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, yang dinamakan excellent, prestige, dan influence, yaitu tidak ada batasan terhadap jumlah uang suatu lembaga yang bisa dimanfaatkan bagi lajunya pendidikan. Yang ketiga, setiap kelembagaan meningkatkan keseluruhan keuangan yang ia dapatkan. Tidak ada lembaga yang mengakui mempunyai cukup uang dan semuanya mencoba untuk meningkatkan sumber dana tanpa batas. Yang keempat, secara kumulatif, semua pengaturan tertuju pada peningkatan biaya pengeluaran.